Nah, perkenalkan, nama saya Besta Aulia. Saya dari kelas 92. Di sini, saya sebagai host pada podcast hari ini. Pada hari ini, kita kedatangan tamu nih. Mau tahu nggak tamunya siapa? Tamu kita pada podcast hari ini yaitu Ketua ASIS dan Wakil Ketua ASIS pada masa periode 2022 sampai 2023. Yuk kita kenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Eka Pratiwi, siswi kelas 92 dari SMP Negeri 1 Mempura. Nah, pada tahun 2022 hingga tahun 2023, saya menjabat sebagai Ketua OSIS. Nah, di samping saya, halo semuanya, saya Khaira Hafizah, saya siswi dari kelas 84. Nah, saya adalah Wakil Ketua OSIS pada masa bakti 2022 sampai 2023. Halo Kak Nadine dan juga Dek Khaira, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya, ngomong-ngomong apa sih? Bagaimana kabar Kak Besta pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Besta mau tahu nih, apa sih kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa periode 2022 sampai 2023? Nah, sebelumnya waktu pertama kali kami menjabat itu, kami diinstruksikan oleh pihak sekolah untuk mengambil sumbangan, yaitu untuk, kalau nggak salah, untuk korban Gempa Cianjur. gempa di Cianjur. Nah, dilanjutkan dengan beberapa kegiatan lainnya. Mungkin kalau misalnya yang lebih bisa dinikmati oleh siswa seperti kelas meeting dan acara event seperti jalan santai dan lain sebagainya. Coba dong ceritakan pengalaman kalian selama menjabat menjadi Ketua ASIS dan Wakil Ketua ASIS. Dimulai dari Ketua ASISnya yaitu Nadine. Menceritakan pengalaman selama menjabat. Nah, waktu pertama kali saya menjabat, seperti yang saya katakan kembali tadi, bahwa dimulai dengan mengambil sumbangan untuk kawan-kawan yang ada di Cianjur. Nah, pada saat itu sudah mulai nih seperti kayak udah mulai akrab, deket, dan mulai saling berbicara satu sama lain. Kalau dulu kan awal-awalnya kayak gengsi-gengsian, terus kayak malu-malu gitu, sekarang udah enggak. Nah, kalau misalnya kayak sekarang ini kan udah nggak menjabat nih, jadi lebih bisa mencari tahu tentang oh gini rupanya organisasi ya, ternyata menyenangkan, tapi juga ada kok kayak yang susah, senang, sedih, duka bareng gitu. Coba ceritakan pengalaman Khaira. Kalau pengalaman Khaira sih, kan sewaktu Khaira menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS, Khaira baru pertama kali masuk OSIS. Nah, kalau Kak Nadine kan sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Bendahara OSIS. Tapi itu pada periode berapa kan? 2021-2022. Nah, pada pertama kali Khaira menjabat itu rasanya kayak agak deg-degan juga, rasanya juga kayak canggung satu sama lain. Tapi ternyata pas sudah bergabung ke organisasi OSIS ini, Khaira merasa kayak banyak dapat pengalaman, dapat ilmu, juga kayak rasanya tuh oh gini ya masuk organisasi itu, juga dapat banyak teman, dapat banyak pengalaman yang enak, juga banyak seperti kata Kak Nadine, dukanya, senang, sedih, dan sebagainya gitu. Juga kan OSIS ini Organisasi. Nah, organisasi ini kan juga dibantu oleh agen perubahan. Nah, juga dapat tuh teman-teman dari agen perubahan yang setiap kali ada acara yang Bisa saling bahu-membahu. ya, Saling membantu ya? Iya, saling membantu. Kakak mau nanya nih, apa sih hal yang sulit saat kalian menjabat menjadi Ketua ASIS dan Wakil Ketua ASIS? Kalau Khaira sih kurang lebih sama juga seperti Kak Nadine. Memang banyak anggota yang kurang bekerja, banyak anggota yang tidak mau ikut dalam Rapat atau dalam rapat, dalam acara, cuman mau kayak bahasa kasar itu kayak mau enaknya aja gitu. Tetapi tetap kami evaluasi ke anggota-anggota yang tidak bekerja itu juga biar kedepannya dia juga mau ikut membantu bahu-membahu dalam kegiatan-kegiatan pada acara sekolah gitu. Besta mau tahu nih, apa sih hal yang menyenangkan saat mengikuti organisasi OSIS? Hal yang menyenangkan
banyak juga, sama dengan hal yang sedih juga. Nah, kalau misalnya menyenangkan tuh lebih kayak kebersamaannya, kesulitannya. Jadi kayak kami tuh ngerasa keluarga gitu, kayak bisa cerita bareng, curhat. Bahkan kayak kita tuh ngerasa kayak nggak ada halangan lagi, ngapain gitu. Nesta mau tahu nih, apa sih hal yang berkesan saat menjabat menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Hal yang berkesan, salah satunya itu ketika kami itu mengambil uang sumbangan gitu untuk anak duafa dan juga yatim piatu. Nah, kalau nggak salah itu waktu bulan Ramadan kan Kak Ira? Iya, bulan Ramadan. Jadi itu waktu bulan Ramadan itu program kami kalau nggak salah itu yang sumbangan tadi yang pertama, terus yang kedua itu berbagi takjil. Nah, sumbangan itu kami pergi tuh dari kantor ke kantor dan juga rumah-rumah warga yang ada di sekitaran SMP ini. Juga di Siak juga kita ambil juga kalau nggak salah. Nah, itu terkumpul juta-jutaan ya kan? Iya, bisa. 4 juta lebih kayaknya. Nah, terus tentang yang berbagi takjil itu kami berbaginya pada bulan Ramadan juga. Nah, kalau takjil itu gini, warga sekolah juga memberikan sumbangannya, tapi dalam bentuk makanan. Nah, siswa ataupun wali kelas atau juga wali dari siswa itu pun juga boleh berbagi takjil. Nah, nanti yang membagikan itu adalah anak OSIS dan juga agen. Nah, dibagikannya itu di sekitar SMP juga, di masjid, di musola, juga mungkin di pesantren kemarin. Nah, kurang lebih seperti itu juga yang paling berkesan. Oh iya, mau nanya, uang untuk anak duafa di sekolah ini atau di luar sekolah ya? Nah, kalau misalnya uang sumbangan itu tadi dipakai untuk duafa dan yatim piatu yang ada di SMP. Oh iya, sebelum kalian menjabat menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, pernah nggak sih kalian ikut organisasi sebelumnya? Kalau misalnya Din pribadi, sebelum mengikuti OSIS, juga waktu kelas 7 itu dipilih untuk mengikuti agen. Nah, waktu itu sistemnya tuh kayak kita ikut agen juga boleh ikut OSIS. Dua-duanya ya? Ya, jadi di samping itu. Waktu di OSIS jabatannya sebagai bendahara. Lanjut lagi waktu di agen itu jadi anggota aja. Nah, lanjut part 2-nya lagi waktu kelas 8 jadi ketua OSIS. Nah, waktu kelas 8 itu nggak boleh. Namanya agen OSIS gitu nggak boleh. Jadi harus pilih salah satu. Oh, kalau Kaira sebelumnya pernah ikut organisasi nggak? Sebelumnya sih nggak ada, karena pada saat Kaira jadi wakil ketua OSIS itu Kaira kelas 7 dan Kak Nadine kelas 8. Dan saat itu, nah seperti kata Kak Nadine, pada saat Kak Nadine jadi ketua OSIS itu harus pilih salah satu, OSIS saja, agen-agen aja gitu. Jadi Kaira sebelumnya tidak ada mengikuti organisasi. Nah, setelah menjadi wakil ketua OSIS, ikut organisasi apa sih? Setelah menjadi wakil ketua OSIS ini, Kaira tidak memilih ke OSIS lagi, tetapi Kaira ingin mencoba organisasi yang baru, yaitu agen perubahan. Apa sih dampak kalian menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Bukan lebih ke dampak sih, tapi lebih kayak pengalaman setelah menjadi ketua dan wakil OSIS. Kalau misalnya pengalaman Nadine, itu lebih kayak bisa menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan, juga kayak lebih mengenal kayak ini anak ini, lebih kayak akrab sama siswa Jadi yang lain. bisa akrab satu sama lain ya? Iya. Kalau Kaira, apa sih dampaknya? Kalau Kaira, dampaknya yang didapat dari organisasi ini yaitu dampak yang positif. Kaira menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjadi wakil ketua OSIS ini. Kaira dapat pengalaman yang baru, Kaira dapat pertemanan yang baru juga. Pertemanannya juga tidak sesuai kelas saja, tidak seperti kelas 7 aja, tapi dapat pertemanan Antara kelas 7, 8. iya, seperti itu. Makanya Kaira tuh masuk organisasi OSIS ini juga senang sekali karena dapat banyak pengalaman, dapat ilmu yang baru gitu. Juga nantinya saat Kaira ingin masuk SMA atau kuliah, Kaira bisa Menerapkan menerapkan karena tahu bagaimana cara berorganisasi ya? karena dapat dari OSIS SMP gitu. Oh, sebelum kalian masuk tuh apa sih tujuan kalian ingin menjadi ketua OSIS ataupun wakil gitu? Kalau tujuannya itu pertama-tama paling utama sih menurut Nadine pribadi itu kayak menambah wawasan, kayak penasaran gitu. Masuk organisasi gimana Jadi sih? apa sih rasanya gitu kan? Iya, penasaran banget karena waktu di SD sebelumnya kan belum pernah Yang nggak ada organisasi apapun.
Jadi di SMP ini pengen kayak ngikutin organisasi. Terus kayak selain menambah wawasan juga pengen mengembangkan, oh harus kayak gini organisasinya, harus seperti ini sebaiknya gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya OSIS ini lebih bisa menjadi teladan bagi siswa yang lain. Oh, bisa jadi untuk meniru sikap yang baik gitu kan? Iya. Kalau Kaira, apa sih tujuan memasuk organisasi OSIS? Kalau Kaira sih tujuan utama Kaira yaitu bisa menjadi contoh bagi teman-teman Kaira gitu. Juga sebelum masuk OSIS nih kan banyak tuh yang bilang OSISnya begini, OSIS tuh begitu. Jadi Kaira mau coba pengalaman yang baru. Apa sih OSIS? Jadi OSIS. Iya, apakah berdampak negatif ke Kaira? Oh ternyata tidak gitu. Oh iya, kan kalau organisasi OSIS ini pasti memakan waktu pelajaran. Misalnya nanti pas waktu pelajaran kalian ada rapat atau acara gini. Macam mana sih kalian membagi waktunya tuh? Membagi waktu sih bisa. Contohnya kayak waktu mata pelajaran ini nih. Nah, kita tuh izin sama gurunya gitu. Kalau misalnya kayak pelajaran, materi atau PR yang tertinggal, kalau misalnya pribadi tuh lebih kayak minta ke teman. Nah, kalau enggak sama guru mapelnya langsung. Kalau Kaira macam mana bagi waktunya tuh? Ya, Kaira kurang lebih sama kayak Kak Nadine. Kalau ada kegiatan seperti rapat atau yang lainnya, Kaira akan izin dulu ke gurunya. Nah, juga kalau ada tugas atau ada PR, Kaira minta ke teman-teman juga. Kalau Kaira nggak ngerti kan, karena Kaira kan nggak masuk kelas kan. Jadi Kaira minta ke teman caranya kayak mana, cara ngerjainnya, juga minta soal-soalnya gitu. Nih, ada pertanyaan terakhir nih. Berikan kesan dan pesan setelah kalian menjabat menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Pesan dan kesannya, kalau misalnya kami pribadi tuh kayak merasa senang bisa bergabung pada OSIS. Terus kami pun juga bisa menambah wawasan. Kalau misalnya pesan ke ketua dan wakil OSIS yang baru, Iya. nah, kalau misalnya pesan bagi kami, dari kami kepada mereka itu kayak semoga bisa lebih amanah, bisa bertanggung jawab, disiplin, dan bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa dan siswi yang lainnya. Mungkin waktu masa bakti Nadine dan juga Kaira mungkin ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan juga kepada, Bisa diperbaiki lagi. iya gitu. bisa diperbaiki kepada ketua dan wakil OSIS yang baru. Kalau Kaira sih kesan di dalam OSIS ini ya seperti tadi yang Kaira bilang sebelum-sebelumnya, Kaira dapat Nambah wawasan. ya, menambah wawasan, dapat pengalaman yang sangat banyak untuk kedepannya, untuk organisasi. Misalnya Kaira masuk SMA mau berorganisasi kuliah lagi, gitu. ya ataupun kuliah gitu. Nah pesannya untuk ketua dan wakil ketua OSIS ataupun pada anggota-anggota OSIS lainnya. Semoga bisa menjadi ketua dan wakil ketua OSIS yang amanah, bisa menjadi contoh teladan bagi teman-teman, dan semoga juga bisa menjadi OSIS yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Oh iya, ada nggak sih yang mau disampaikan ataupun ucapan terima kasih gitu kepada pembimbing OSIS waktu masa jabatan kalian? Tentu saja ada. Mungkin kalau misalnya terima kasih banyak dong kepada teman-teman yang telah memotivasi, menyemangati, serta pada awal pemilihan juga mensupport kami. Kalau misalnya kami itu bisa, kami itu bisa untuk menjadi ketua dan wakil OSIS gitu. Nah, selanjutnya itu kepada guru-guru. Guru-guru juga mensupport, Nadine bisa ini sebagai ketua OSIS, yuk semangat kecalonannya. Nah, kalau misalnya pembina, Pak Ajep tentunya tuh sangat mensupport sekali setiap ada kegiatan OSIS, juga memberikan saran yang terbaik kepada kami semua. Dari semua itu tentu tak lepas dari yang namanya orang tua. Orang tua juga mensupport kami agar bisa mengikuti OSIS, menekuninya, dan juga bisa menjadikannya pengalaman serta dapat menambah wawasan. Mungkin itu aja dari Nadine. Kalau Kaira ada tidak yang ingin disampaikan gitu? Kalau Kaira yang ingin disampaikan kepada seluruh orang-orang yang mensupport Kaira, tentu saja banyak, seperti teman-teman Kaira yang selalu mensupport Kaira untuk selalu semangat dalam berorganisasi ini, karena jujur Kaira juga sering curhat kepada teman-teman Kaira, dan juga Kaira berterima kasih kepada Kak Nadine yang selalu mensupport Kaira jika Kaira ada keluh kesah gitu pada Kak Nadine juga.
Dan juga Kaira berterima kasih kepada guru-guru yang selalu mensupport kami dalam berbagai hal kegiatan, selalu mensupport, selalu memberi apa aja sih yang sekiranya kurang gitu. Dan juga Kaira berterima kasih tentunya yang paling utama kepada Pak Ajep, karena Pak Ajep adalah pembimbing kami. Pak Ajep selalu mensupport kami dalam berbagai hal, berbagai kegiatan yang ingin kami Saat berorganisasi ya? Ya, saat berorganisasi, kegiatan-kegiatan yang ingin kami laksanakan, Pak Ajep selalu mensupport kami, selalu memberikan semangat. Dan juga kepada pembimbing agen perubahan yang juga selalu mensupport kami dalam melakukan kegiatan gitu. Jika ada acara, Ibu Oli sebagai pembimbing agen perubahan, dia selalu memberikan semangat. Juga jika kami ada masalah atau kesulitan atau kekurangan orang, dia akan mengajukan beberapa anak-anak dari agen perubahan. Dan tentunya juga Kaira juga berterima kasih kepada kedua orang tua Kaira yang selalu mensupport Kaira dalam berorganisasi di sekolah ini begitu. Oke, sudah banyak nih kita tadi bercerita-cerita tentang pengalaman kalian tentang organisasi. Terima kasih ya sudah menjadi bintang tamu pada podcast hari ini. Saya Miss Taulia sebagai host pada hari ini, dan juga bintang tamu saya yaitu Nadine Kapradewi Dan saya Kaira Hafizah. Sekian podcast hari ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.